Desi adalah seorang gadis perantau. Dia izin ke orang tuanya untuk merantau dengan alasan mencari kerja, padahal dia hanya tidak mau diawasi oleh kedua orang tuanya. Aduh, cantik banget bajunya. Mana limited edition lagi. Tapi harganya astaga 2 juta lebih. Gaji aku sebulan aja belum tentu cukup kalau beli beginian. Kapan aku bisa kayak ini ya? Ini siapa? Ratna. Dulu sama-sama susah loh di kampung. Loh, sekarang pamer foto mobil baru, tas branded. Captionnya kebijar lagi. Usaha nggak akan mengkhianati hasil. Ih, kesel. Tapi keren juga sih dia. Usaha ya? Aku juga harus mulai usaha. Tapi usaha apa ya? Aku nggak akan bisa bikin termasak. Nggak bisa juga jualan baju juga. Malah juga pas-pasan. Wah, lucu banget nih. Kalau es krim mangga lagi viral juga ya. Orang-orang panti antri beli. Harganya murah. Untungnya lumayan. Apa aku ujungnya ini aja ya? Iya, kayaknya sih jualan es krim mangga. Bisa cepat dapat uang. Ntar uangnya bisa aku pakai buat belanja baju mahal, skincare, jalan-jalan. Hidup kan buat dinikmatin, bukan buat kerja doang. Tapi aku butuh modal. Aku butuh uang. Aku minta bapak aja deh. Desi lalu menelpon ayahnya untuk meminta modal usaha. Halo Desi, ada apa telepon bapak? Assalamualaikum Pak. Aku kangen, sudah lama banget kan nggak ngobrol. Gimana kabarnya di rumah? Waalaikumsalam, bapak sehat, alhamdulillah. Tapi biasanya kalau kamu tiba-tiba perhatiin begini pasti ada maunya kan? Aduh, bapak ini emang kangen beneran. Tapi iya sih, sekarang mau minta tolong dikit. Sudah bapak duga, mau minta apa lagi? Jangan bilang minta uang buat beli barang-barang gak penting lagi. Enggak Pak, aku serius kali ini. Aku pengen buka usaha lagi. Viral banget nih, es krim mangga kekinian. Modelnya nggak seberapa kok Pak, aku udah hitung-hitung. Des, bapak udah berkali-kali kasih kamu itu uang buat usaha, tapi ujung-ujungnya habis buat foya-foya. Bapak capek, Des. Pak, aku janji sungguh, aku sadar sekarang aku udah lihat teman-temanku sukses karena usaha. Aku juga mau Pak, aku mau buktiin sama bapak dan ibu aku bisa. Bapak mau percaya, tapi keadaan rumah lagi sulit, Des. Adikmu butuh biaya sekolah, ibu kamu juga lagi sakit. Kalaupun bapak bantu, bapak cuma bisa kasih setengah dari yang kamu minta. Setengah pun nggak apa-apa Pak, yang penting aku bisa mulai. Aku janji uangnya bakal aku pakai benar-benar buat usaha, nggak buat yang lain. Kalau sampai kamu bohong lagi, jangan harap bapak itu mau bantuin kamu lagi ya. Ini kesempatan terakhir kamu, Desi. Iya Pak, aku janji demi Allah. Makasih banyak ya Pak, aku nggak akan sia-siain persen bapak. Ya udah, besok bapak transfer, jangan kecewain bapak dan ibu juga ya. Insya Allah Pak, aku bakal bikin bapak sama ibu bangga. Aku sayang banget sama bapak dan ibu. Ya Des, bapak juga sayang kamu. Jaga diri di rantau ya. Keesokan harinya, Desi pergi ke pasar untuk belanja mangga untuk membuat es krim mangganya itu. Bu, mangganya katanya segar kali ya. Boleh saya tahu harganya 1 kilo berapa? Iya nak, ini mangga manis baru datang pagi ini. 1 kilo 50.000 ya. Lagi mahal soalnya musimnya belum banyak. 50.000 Bu. Waduh, saya kira cuma 30 ribuan. Saya mau beli buat usaha Bu. Tapi uang saya pas-pasan banget. Wah, kalau beli banyak mungkin bisa saya kasih diskon nak. Tapi tetap aja nggak bisa murah banget. Soalnya dari sananya udah jual mahal. Bu, saya bawa uang cuma segini. Bisa nggak Bu, saya beli 2 kilo tapi dikurangin dikit harganya. Saya janji nanti kalau usaha saya jalan, saya belanja mangga di sini terus. Nah, saya juga pengen bantu, tapi harga dari agen udah tinggi. Saya juga harus mikir untung sedikit. Kalau saya jual rugi, nanti anak satu saya makan apa? Iya Bu, saya ngerti. Cuman saya benar-benar butuh buat mulai usaha. Saya mau jual es krim mangga yang lagi viral itu. Masa saya harus pulang dengan tangan kosong? Saya ngerti kamu niatnya baik nak, tapi semua orang di pasar ini juga lagi berat hidupnya. Kamu sabar ya, mungkin bisa cari mangga yang kualitasnya sedikit di bawah ini. Harganya lebih miring. Saya sudah keliling tadi Bu, di semua tempat malah lebih mahal dari ini. Saya nggak tahu harus gimana lagi sekarang. Kadang usaha memang butuh waktu nak. Mungkin hari ini belum rezekimu, jangan patah semangat ya. Terima kasih Bu, terima kasih banyak Bu. Saya akan cari cara lain, saya nggak akan menyerah cuma karena satu kali gagal ini. Nah begitu, semangatmu itu yang penting, rezeki nggak akan kemana. Nah, yang penting kamu tetap jujur dan rajin. Saya pulang dulu Bu, semoga dagangan ibu hari ini laris manis ya. Amin nak, kamu juga semoga sukses. Jangan lupa berdoa sama yang di atas. Kadang jalan keluar datang dari arah yang gak disangka-sangka. Desi pergi tanpa membeli satu mangga pun. Aduh, ini kenapa sih remnya? Tadi nggak kenapa-kenapa, jangan-jangan
Jangan sekarang dong. Truk oleng ke kiri dan ke kanan. Pak Rudi mencoba mengendalikan arah tapi beban mangga terlalu berat. Tolong berhenti ya Tuhan. Ya Allah, lindungi aku. Tiba-tiba truk menabrak pohon besar di pinggir jalan dan terguling. Aduh, kaki aku, tolong, ada orang nggak di sini? Aku nggak kuat, tolong aku, siapapun. Aku mau cuma ngantar mangga ini ke pasar buat bayar uang sekolah anakku, tolong siapapun. Di tengah jalan pulang, Rani melihat sebuah truk pengangkut mangga terguling di pinggir jalan. Sopirnya terluka parah dan meminta pertolongan. Alih-alih menolong, Rani melihat tumpahan mangga di jalan dan langsung punya ide licik. Tolong aku. Ini sih namanya rezeki jatuh dari langit. Tanpa berpikir panjang, Desi langsung memungut mangga-mangga tersebut. Tolong Neng, saya nggak kuat. Ambulans, tolong. Bahan baku gratisan gini gak datang tiap hari, Pak. Neng, manusia apa kamu? Manusia kreatif, Pak. Gak semua orang dapat ide usaha secepat ini. Saya sekarat, Neng. Saya juga, Pak. Sekarat ekonomi. Ampuni. Aduh, Pak. Hidup ini keras. Kalau saya menolong semua orang, saya yang mati kelaparan duluan. Sedikit aja bantu. Bantu? Terus siapa yang bantu saya bayar listrik sama sewa kontrakan, ha? Anak istri. Tuh, Pak, malah drama. Saya juga punya mimpi, tahu. Yes, ini baru namanya hoki. Bikin es krim mangga, homemade, topping melimpah, jualan di depan gang, upload ke TikTok, kasih promo mangga asli petani lokal. Habis itu tinggal nunggu orderan meledak. Astagfirullahaladzim, tolong. Beberapa menit kemudian, Udah, Pak, tidur aja situ. Saya sibuk nih, panen. tolong aku, Neng, dada aku sakit banget. Aku nggak bisa bergerak, tolong panggilin ambulan. Aku udah nggak kuat, Neng. Bapak harusnya hati-hati bawa truknya. Ya sekarang ada sendiri akibatnya. Tapi ya sudah, orang hidup itu harus tahu kapan ambil kesempatan. Dan ini kesempatan bagus buat aku. Mohon siapa aja tolongin, aku punya anak. Masih kecil, istriku nunggu di rumah, tolong Neng. Sopir itu akhirnya meninggal di tempat. Kasian sih, tapi ya itu pilihan bapak. Mangganya nyetirnya ke semua. Padahal tadi banyak yang sebentar ke semak-semak. Pedulian aku datang duluan. Menggarung peluru betul siapa. Ini namanya keberuntungan yang datangnya di jalan pulang, bukan dicari tanpa menyangkut sendiri. Pasti laku keras. Siapa sih yang bisa nolak es krim mangga segar? Apalagi kalau dijual murah. Harga murah, Desi kemudian pulang dan mengelola mangga-mangga yang ia dapatkan dari hasil penjarahan itu menjadi es krim mangganya. Setengahnya lagi aku simpan di gudang belakang biar awet. Kalau es krim ini laku, yang nggak produksi lagi, gampang banget. Makanya banyak. Modal kecil untuk gede, yang penting pintar memanfaatkan momen. Walau itu dari musibah orang lain, aku bakal jual es krim mangga ini lebih murah dari yang lain. Baru semua orang balik dari aku, biar yang lain bangkrut. Hahaha. Selamat pagi semuanya. Hari ini aku buat es krim mangga spesial. Rasanya segar, manis, alami. Dan yang paling penting harganya murah meriah. Cuman 1.500, gak bakal nyesel coba. Kok bisa murah gitu, Bu Desi? Biasanya es krim mangga tuh mahal. Ini rasanya bener asli, bukan perasa doang kan? Ini asli dari mangga pilihan, Bu. Aku sendiri yang olah. Hari pertama Desi berjualan sangat laris karena harganya yang sangat murah dan rasanya tetap enak. Anaknya rezeki itu yang penting merata, bukan ngoyo sendirian. Aku mau 2. Kak Desi, aku juga. Es krimnya enak banget, segar di mulut. Tenang, semuanya kebagian ya. Aku bawa banyak hari ini. Tapi kalian cepet makannya biar nggak nih. Yang pesan 2, ini dia udah dingin banget. Ya ampun, ini benar enak banget, lembut, nggak terlalu manis rasanya. Mangganya dapet, aku belum pernah nemunya begini di kampung ini. Biasa tiap hari jualan nggak, Bu Desi? Insya Allah tiap hari aku keliling, Bu, biar semua bisa ngerasain. Lagian aku senang lihat orang senyum karena es krim buatan aku. Selama kalian suka, aku bakal terus jualan.
Wah, terima kasih banyak, Pak. Bawa pulang buat keluarga tuh. Paling manis. Jangan lupa besok-besok jajan lagi. Aku bakal kalian ke tempat lain juga. Tapi pasti mampir sini terus. Bu Desi, ini tuh ide yang bagus banget loh. Aku heran kok baru sekarang ada yang jualan es krim keliling kayak gini. Anak-anak kami jadi senang. Jadi betah ngumpul-ngumpul begini. Ini yang katanya es krim Aku mangga juga viral baru itu kepikiran ya. minggu Tadi ini, di Bu. warung Tadinya udah ramai ragu, tapi ternyata dibicarakan. responnya Wah, luar ternyata biasa. beneran Kalau terus enak. kayak Aku gini, beli 3 aku bisa buat nabung anak buat aku di beli rumah deh. freezer yang lebih besar. Bu Desi, nanti kalau ulang tahun aku, boleh nggak ibu jalan di rumah aku? Aku pengen sama teman-teman makan es krimnya juga. Boleh banget sayang. Nanti bilang aja sama ibu ya, biar aku siapin yang spesial buat ulang tahun kamu. Berarti 1 kup buat yang ultah ya. Hahaha, siapa sangka hanya dari jualan es krim mangga keliling sehari doang aku bisa dapat duit segini banyak. Ini lebih dari cukup buat nutupin sewa kos bulan depan, bahkan bisa buat nyicil cicilan yang udah lama tunda. Tapi yang paling penting, akhirnya aku bisa beli baju yang udah aku idam-idamkan dari dulu. Rasanya puas banget baju mahal ini sekarang tergantung di kamarku sendiri. Desi senang Besok karena aku mau mendapatkan beli banyak lagi sepatu keuntungan dan yang kemarin menggunakan aku semua lihat di uang yang ia etalase. dapat untuk Kalau berfoya-foya. masih rame jualannya, minggu depan aku bisa ganti HP juga. Aduh, akhirnya hidupku mulai butuh kerasa. Hidup beneran orang kaya, aku juga pantas bahagia. Asal tahu caranya main. Ini baru awal, kalau begini terus aku bisa buka kios beneran. Mungkin bukan cuma es krim. Ahahaha. Astaga, ini kenapa cepet banget busuknya? Padahal kemarin masih kelihatan segar semua. Baru juga sehari kok bisa jadi kayak gini. Gila ini sih. Bau busuknya ini hangat banget, gak bisa dijual kayak gini. Nanti malah bikin orang muntah. Udah ngarep bisa produksi banyak hari ini, ternyata malah zonk. Kalau begini caranya, aku bisa rugi banyak. Tapi masa iya harus beli mangga baru lagi? Harga Namun mangga, anehnya 3 hari kemudian harga mangga mangga yang bisa Desi dapat untuk dari hilang hasil semua. menjarah tiba-tiba Nggak bisa, busuk ini bodoh semua. namanya. Sebusuk-busuknya mangga ini kalau diolah jadi es krim dan dikasih pemanis, siapa yang bisa memandain mana kelihatan mangga bagus dan mana yang udah lembek? Udah amat. Aku udah terlanjur jalanin ini. Sekarang tinggal terusin aja. Toh yang kemarin aja laris manis. Lihat nih, siapa sangka potongan mangga ini dulunya hampir jadi sampah, tapi sekarang mereka bakal berubah jadi uang. Semua karena otak cerdas dan kepikiranku. Orang lain mungkin buang-buang ini, tapi aku lihat peluang. Bau kayak gini nanti hilang kalau udah dibukuin. Lagi pula orang mana sih yang bisa bedain aroma asli mangga Desi kalau dengan udah sengaja dicampur tetap susu manis dan menggunakan dimas mangga-mangga pasteurized. busuk itu untuk membuat es krim mangganya tersebut. Bau kayak gini nanti hilang kalau udah dibukuin. Lagi pula orang mana sih yang bisa bedain aroma asli mangga kalau udah dicampur susu manis dan dimasukin freezer? Hari ini aku bikin 2 kali lipat. Kalau harus lagi, besok aku bisa mulai keliling kampung sebelah. Jenis kayak gini nggak butuh modal besar, cukup tahan jijik dan nggak terlalu mikirin moral. Aku nggak peduli sama orang-orang yang ngomongin cara kerja jujur. Yang penting aku dapat hasilnya. Kalau hidup harus selalu jujur, kenapa banyak orang jujur tapi miskin? Aku pilih pintar, aku pilih licik, dan sekarang aku yang senyum sendiri. Pagi semuanya, hari ini aku bawa es krim mangga lagi. Masih segar, masih murah, dan rasanya makin nikmat dari kemarin. Cepat-cepat dia dapat. Bu Desi, ini es krimnya kok baunya beda ya? Biasanya segar, ini kayak agak aneh gitu. Apa mangganya yang dipakai masih yang kemarin? Ibu ini mungkin cuma perasaan Desi aja. kembali berjualan Jangan seperti lebih panjang, biasanya, aroma meskipun mangganya ada lebih beberapa keluar. pelanggan yang bilang Tapi kalau aku ada yang pastinya aneh tetap dengan enak dan es aman. krimnya tersebut. Coba aja Namun dulu, pasti ibu dagangannya Desi suka. tetap Aku mau banyak yang dua, membeli. Aku suka banget yang kemarin, segar banget. Hari ini pasti enak. Iya sih, rasanya masih manis, tapi teksturnya kayaknya beda ya, lebih lengket, terus ada rasa asam sedikit gitu, nggak kayak biasanya. Oh, itu karena aku coba campur sedikit teknik baru dari resep luar negeri, jadi sensasinya memang lebih kompleks, ada manis, ada segar, ada asam dikit, biar agak monoton. Wah, itu yang aku suka dari bapak. Nggak banyak mikir, langsung nikmatin es krim mangga aku tuh cocok buat yang tahu cara bahagia sederhana. Aku beneran curiga deh, biasanya aromanya manis, sekarang kayak ada bau fermentasi. Apa jangan-jangan mangganya udah nggak segar?
Bu, aku jamin semua bahan masih berkualitas. Mungkin efek freezer aku aja yang udah penuh. Jadi pendinginnya agak nggak maksimal, tapi rasanya tetap terjaga Aku kok. mau Aku dua. sendiri yang Aku coba suka sebelum banget jual. yang kemarin segar banget. Hari ini pasti enak. Satu, dua, tiga, 500.000, 1 juta, 2 juta. Hah, ini baru hari kedua pakai mangga busuk, tapi saya Kalau malah soal penggila. rasa aku sih nggak Mereka banyak semua pikir masih ya, beli. selama Malah dingin dan bisa makin banyak menghilangkan yang datang. dahaga Padahal aku beli rasa terus deh. sebenarnya udah jelas beda dari yang kemarin. Hahaha. Diet kamu sekarang ini siapa sangka cuma dari mangga yang Di malam harinya jalan Desi sedang bisa sangat dapet senang semua menghitung ini. Bahkan pendapatannya yang udah itu. busuk aja bisa ngasih untung segede ini. Orang-orang tuh gampang ditipu ya. Yang penting murah dan marah. Mereka nggak pernah mikir dibalik itu semua. Ah, mumpung masih malam, mending aku bikin adonan es krim dari sekarang. Dari besok pagi tinggal angkut aja. Enak nggak, perlu buru-buru. Kalau bisa setiap hari kayak gini. Hidup tenang, uang banyak, semua gara-gara mangga ini. Walau udah busuk masih bisa kasih rezeki gede. Haha. Ah, sampai kenapa? Jangan bercanda dong. Ah, mana perut aja. Desi pergi ke gudang tempat dia menyimpan mangga busuk. Dia berniat untuk membuat es krim mangganya lebih awal dari biasanya agar ia bisa lebih santai dalam berjualan besok. Ah, siapa kamu? Jangan deket-deket aku. Aku nggak salah. Apa? Pergi, pergi. Namun tiba-tiba muncul hantu supir truk itu. Akhirnya Tolong, ketemu jangan juga kamu, ganggu Neng. aku, tolong. Dasar kurang Aku cuma ajar. ambil mangga itu. Aku Kamu, nggak butuh siapa-siapa. Kamu kan kenapa udah kamu sekali tidak waktu itu. menolong aku, cuma Neng? ambil Kenapa kesempatan kamu itu. Bukan biarkan salah aku aku sepenuhnya. mati? Kamu akan merasakan pembalasannya. Aku nggak akan pergi sebelum kamu mati, Neng. Kalau saja kamu tidak serakah dan menolongku dan menolong aku, mungkin aku masih bisa selamat. Aku masih bisa bertemu keluargaku. Tapi sekarang semuanya terlambat. Ini semua gara-gara kamu. Mati, Neng, kamu mati. Arwah supir itu lalu mencekik Desi hingga tewas. Beberapa detik kemudian tubuh Desi tergeletak di lantai, mata terbuka dan tak bernyawa.